Kembali lagi di channel Sen Academia. Kali ini kita masih akan membahas struktur data stack atau tumpukan. Namun pada video kali ini kita akan mengimplementasikan struktur data stack kepada infix, postfix, dan prefix. Infix, prefix, dan postfix adalah cara penulisan ekspresi matematika atau pemrograman, di mana penulisan tersebut tergantung letak dari operator dan operan dari ekspresi matematika tersebut. Kalau kita contohkan di sini misalnya infix itu seperti A ditambah B. Kemudian kalau postfix seperti atau mungkin prefix dulu. Prefix penulisannya akan menjadi plus AB. Dan kalau postfix penulisannya akan menjadi AB plus. Nah, dari penulisan ini sudah bisa kita tebak apa definisi dari ketiga istilah ini. Jadi, infix adalah penulisan notasi operator di mana atau penulisan ekspresi matematika di mana operator terletak di antara operan atau angka-angka atau bilangan yang akan dioperasikan. Kemudian prefix adalah penulisan ekspresi matematika di mana operator terletak di depan operan-operannya. Dan postfix adalah cara penulisan ekspresi matematika di mana operator terletak di belakang operan-operannya. Jadi kalau misalnya di sini kita tuliskan operator terletak di tengah operan. Kalau prefix, operator terletak di depan operan. Dan kalau postfix adalah operator yang terletak di belakang operan. Nah, dari ketiga jenis penulisan ini, penulisan infix itu mudah dibaca manusia. Kemudian di sini nanti untuk beberapa ekspresi akan membutuhkan kurung buka dan kurung tutup. Lalu juga akan mungkin kita di sini enter saja. Membutuhkan atau memiliki prioritas operator. Maksudnya operator kali dan bagi itu prioritasnya lebih tinggi daripada tambah dan kurang. Nah, pada prefix dan postfix di sini karakteristik dari kedua penulisan ini, yang pertama itu lebih mudah di proses komputer. Kemudian tidak butuh tanda kurung buka dan kurung tutup. Kemudian tidak perlu aturan prioritas. Jadi di sini
tidak ada aturan prioritas operator. Nah, ini sama untuk postfix. Nah, kenapa kita membutuhkan struktur data stack untuk memproses prefix dan postfix? Jadi nanti kita tujuannya adalah mengkonversi bentuk infix ini menjadi bentuk prefix dan bentuk postfix. Nah, kenapa kita membutuhkan struktur data stack untuk melakukan proses tersebut? Alasannya yang pertama, karena stack bekerja dengan konsep LIFO atau last in first out, atau data yang pertama masuk, data tersebut yang terakhir keluar, atau data yang terakhir masuk, data tersebut yang pertama keluar. Kemudian stack juga cocok untuk menyimpan operan sementara. Maksudnya operan adalah angka-angka yang akan dihitung, begitu ya. Lalu alasan selanjutnya, stack akan mengatur urutan operasi dari ekspresi matematika yang dituliskan. Dan juga stack akan menghandle prioritas dari operator-operator yang ada pada ekspresi matematika tersebut. Sehingga di sini struktur data stack yang paling cocok untuk melakukan konversi dari ekspresi infix yang akan dikonversikan menjadi ekspresi prefix dan atau ekspresi postfix. Kira-kira begitu pengantar untuk yang akan kita lakukan berikutnya. Jadi nanti di sini kita akan bekerja menggunakan dua kelas. Kelas pertama infix to postfix, dan yang kedua infix to prefix atau infix. Ekspresi infix akan kita konversikan ke ekspresi postfix, dan ekspresi infix akan kita konversikan menjadi ekspresi prefix. Oke, yang pertama kita akan melakukan konversi ekspresi infix menjadi postfix. Terdapat beberapa langkah yang akan kita lalui untuk mengubah infix menjadi postfix. Langkah-langkahnya bisa kita tuliskan di sini. Yang pertama, jika dia adalah operan berarti di sini bisa angka atau bisa huruf gitu ya, maka dia langsung ke output atau tulis ke output. Oke. Yang kedua, jika dia adalah operator, maka ada beberapa rincian lagi. Yang pertama, jika stack kosong, maka lakukan push. Kemudian jika prioritas operator lebih tinggi, maka lakukan push. Nanti akan dibandingkan prioritas operator yang sudah ada di dalam stack dengan prioritas operator yang akan masuk ke stack. Jadi di sini bisa kita tuliskan kali dan bagi. Prioritasnya lebih tinggi daripada tambah dan kurang. Oke.
Selanjutnya, jika prioritas operator lebih rendah atau sama, maka lakukan pop dahulu, baru lakukan push. Oke. Selanjutnya, jika tanda kurung, rinciannya, jika kurung buka, maka push ke stack. Jika kurung tutup, maka pop sampai ketemu kurung buka. Oke. Misalnya kita contohkan. Misalnya di sini kita punya ekspresi infix-nya A tambah B dikali C, begitu ya. Nah, yang pertama kita lakukan, jika dia operan, berarti tulis ke output. Oke, di sini A tambah B dikali C. Maka di sini kita memiliki operan pada langkah pertama, sehingga di sini A ke output, betul ya. Output berarti di sini A. Oke. Kemudian ada tanda tambah. Berarti di sini karena stack kita masih belum ada isinya, sehingga di sini langsung kita push. Oke. Setelah itu ada operan B. Berarti di sini langsung output, sehingga output kita menjadi AB. Nah, kemudian setelah B itu adalah operator kali. Nah, operator kali ini akan dibandingkan dengan operator yang sudah ada di dalam stack. Di sini kita sudah mempunyai operator tambah di dalam stack kita, sehingga antara kali dan tambah itu dibandingkan mana prioritas yang lebih tinggi, dan ternyata kali itu lebih tinggi daripada tambah, seperti yang sudah kita jelaskan di sini. Nah, sehingga kali akan kita push karena prioritas lebih tinggi. Setelah kali ada operan C, sehingga di sini output, dan di sini berarti menjadi ABC. Oke. Nah, di sini berarti semua ekspresi sudah kita lalui, dan kita mempunyai dua operator di dalam stack, sehingga pada langkah selanjutnya pop semua operator, sehingga di sini yang di stack pertama adalah tanda kali, kemudian tanda tambah, sehingga hasil akhir A, B, C kali tambah. Nah, beginilah ekspresi dari postfix yang sudah kita ubah dari ekspresi infix. Oke, kira-kira begitu gambaran langkah-langkah konversi infix menjadi postfix. Kemudian selanjutnya bisa langsung kita beralih ke kode program untuk
mengonversi infix menjadi postfix. Oke, di sini kita sudah memiliki kelas infix to postfix. Nantinya di sini akan memiliki satu atau dua metode. Yang pertama kita beri modifiernya public static predecessors. Oke. Di sini integer dengan menerima variabel char op. Di sini adalah metode untuk menentukan prioritas operator, sehingga di sini jika operator sama dengan tambah atau operator sama dengan kurang, maka nilai predecessors kita atur menjadi 1. Lalu jika operator adalah kali atau bagi, maka kita berikan nilai predecessors-nya adalah 2. Dan untuk selainnya kita return 0. Oke. Metode selanjutnya masih public static. Di sini kita beri tipe kembalian string, kita beri nama convert dengan menerima satu variabel string infix. Oke. Nah, di sini kita masih menggunakan kelas stackr yang sudah kita gunakan pada video sebelumnya. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton pada playlist struktur data dan algoritma pada pemrograman Java. Sehingga di sini kita akan membuat satu objek dengan menggunakan kelas stackr.java. Kita beri nama stack new stackr, kemudian di sini infix.length. Kemudian setelah objek stack sudah kita buat, kita akan menggunakan satu variabel output. Kita beri nama saja string output. Untuk inisialisasi pertama kita kosongkan saja dulu. Oke. Kemudian kita menggunakan looping for. Oke, looping for dimana batas bawah sama dengan 0, batas atasnya adalah infix.length. Jadi kita akan melooping sepanjang karakter infix yang akan kita tuliskan. Lalu di sini kita butuh satu variabel char
dan akan mengakses karakter atau char dari string infix tersebut. Di sini char ch sama dengan char add harusnya di sini infix dot char add i. Oke. Kita langsung mengakses karakter dari infixnya, dari ekspresi infix tersebut. Lalu di sini ada beberapa validasi atau pemeriksaan. Jika variabel ch tersebut adalah karakter, sini karakter dot is letter or digit. Oke. Jadi diperiksa apakah variabel ch ini di sini berarti jika operan huruf atau angka, maka seperti langkah kita tadi, jika operan tulis ke output, sehingga di sini output akan kita tambahkan begitu menjadi sama dengan ch. Akan kita append ke variabel ch. Kemudian else if jika karakter adalah kurung buka, jika karakter adalah kurung buka, maka kita akan lakukan push ke stack. Jadi di sini stack dot push ch-nya. Oke. Jadi kalau yang ditemukan adalah tanda kurung buka, maka kurung buka ini akan kita push. Jadi di sini ya, seperti yang di sini tadi. Oke. Kemudian masih else if jika ch sama dengan kurung tutup, maka yang dilakukan adalah kita akan pop semua stack sampai ketemu kurung buka. Jadi saat ch sama dengan kurung tutup, maka yang dilakukan adalah ini, pop sampai ketemu kurung buka. Sehingga di sini kita gunakan looping while untuk memeriksa selama stack masih belum kosong dan stack yang di atasnya, yang paling atas gitu ya, karakter atau operator yang berada pada paling atas, jadi kita panggil method pick, tidak sama dengan kurung tutup. Jadi dia akan memeriksa selama stacknya masih belum kosong dan karakter yang di atas yang akan di pop itu bukan kurung buka, maka kita langsung stack dot pop.
dan ini kita tambahkan ke output. Jadi dia akan melakukan proses pop selama stacknya belum kosong dan karakter yang berada pada paling atas stack itu bukan operator kurung buka. Oke. Kemudian di luar dari looping while kita akan stack.pop. Yang ini tidak kita tambahkan ke output. Jadi sini hanya berarti kan dia akan membuang karakter kurung bukanya saja. Jadi sampai dia tidak kosong, selama dia tidak kosong dan bukan kurung buka, maka dia akan kita tambahkan ke output. Namun saat dia sudah menemukan karakter kurung buka, stacknya kita pop, sehingga yang dibuang sudah pasti adalah tanda kurung buka. Oke. Lalu setelah else if ada else. Di mana pada else ini kita akan mengakomodir prioritas atau precedence dari operator kali bagi atau tambah kurang, sehingga di sini yang dicek adalah kita gunakan looping while. Jadi selama stack tidak kosong dan precedence-nya sebentar, ini precedence, ini harusnya precedence. Oke. Bukan precedence. Oke. Nah, precedence-nya jadi selama stacknya tidak kosong, belum kosong, dan precedence dari karakter paling atas dari stack, berarti kita juga akan memanggil stack.pick gitu ya. Stack.pick besar atau sama dengan precedence dari precedence dari karakter yang sedang kita looping gitu ya. Di ch oke. Maka di sini output akan kita tambahkan stack.pop. Tadi yang diperiksa apakah dia stacknya masih berisi, tidak kosong, dan precedence dari operator yang berada pada paling atas di dalam stack, apakah dia lebih dari atau sama dengan precedence yang sedang kita looping. Jika memenuhi, maka kita akan pop
semua karakter tersebut, semua operator tersebut ke variabel output. Oke, jika looping while ini berhenti, maka stack dot push, jadi push karakter yang sedang kita looping di sana. Oke. Berarti kalau misalnya di sini di push ini berarti dia sudah lebih dari maksudnya precedence dari karakter yang berada di dalam stack itu lebih kecil dari precedence karakter yang sedang kita looping gitu ya. Karena dia sudah keluar dari looping, maka kita push karakter atau operator tersebut. Jadi yang ini seperti langkah yang ini tadi, kali karena prioritasnya lebih tinggi daripada tambah, dia akan kita push ke dalam stack. Oke. Untuk looping for-nya berarti kita sudah melakukan looping sepanjang karakter atau ekspresi infix yang kita kirimkan di sini. Kemudian di luar looping for kita masih menggunakan looping while. Gunanya adalah untuk mengeluarkan sisa operator. Jadi di sini selama stacknya tidak kosong, maka kita tambahkan ke output stack dot pop. Jadi di sini untuk keluarkan sisa operator. Lalu di akhir kita return output. Oke. Kemudian kita buat kelas mainnya di sini saja. Di sini kita punya string infix sama dengan A tambah B kali C. Lalu saat kita konversi ke postfix, kemudian kita panggil metode convert infix seharusnya ini akan menghasilkan yang sudah kita cobakan tadi, yang ini ya. Di sini harusnya menghasilkan A, B, C kali tambah. Coba kita running. Oke, ini dari
hasil konversi infix menjadi postfix sesuai dengan apa yang kita contohkan di awal tadi. Di postfixnya akan sama dengan ABC kali tambah. Oke, untuk konversi infix menjadi postfix berarti sudah tidak ada masalah. Kita akan beralih ke konversi infix ke prefix. Di sini sudah kita siapkan kelasnya. Nah, untuk konversi infix menjadi prefix ada beberapa penyesuaian langkah-langkah. Sebenarnya dia langkahnya hampir sama seperti konversi infix menjadi postfix, namun pada konversi infix menjadi prefix terdapat beberapa langkah tambahan begitu ya. Yang pertama, kita akan mereverse dulu ekspresi infix yang akan kita kirimkan, yang akan kita panggil nantinya. Kemudian setelah di reverse, kita akan tukar kurung buka menjadi kurung tutup. Lalu dan di sini dan sebaliknya. Jadi nanti saat kita looping, kita akan menggunakan looping nanti, pasti menggunakan looping. Saat menemukan tanda kurung buka, kita tukar dia menjadi kurung tutup. Dan saat kita menemukan kurung tutup, kita ubah dia menjadi kurung buka, karena kita mereverse ekspresi infix tersebut. Kemudian kita konversi ke postfix. Jadi nanti metode ini akan kita gunakan kembali. Metode convert yang ada di postfix ini akan kita gunakan kembali di proses infix menjadi prefix. Lalu yang terakhir, setelah kita mendapatkan hasil postfixnya, kita reverse hasil tersebut, reverse hasilnya. Nah, ini ada beberapa langkah penyesuaian saat kita ingin mengonversikan infix menjadi prefix. Oke, yang pertama kita masih menggunakan ini precedence. Kita copy saja ke sini. Kemudian ada metode baru di sini, kita beri nama reverse public static string reverse. Di sini ada menerima variabel infix. Kemudian kita tambahkan di sini ada variabel result untuk hasil reverse-nya. Lalu karena kita akan mereverse ekspresi infix yang dikirimkan, maka di sini kita akan membacanya mulai dari belakang. Jadi kita akan baca ekspresi infix dari belakang ke depan. Jadi di sini
batas bawahnya adalah infix.line kurang 1 sampai dengan batas atas i lebih dari sama dengan 0, dan kita akan lakukan decrement. Oke. Selama looping tersebut kita butuh variabel ch juga di infix dot char add i lalu jika ch sama dengan kurung buka, maka resultnya akan kita tambahkan menjadi kurung tutup. Kemudian di else if kita balik saja, jika ch adalah kurung tutup, maka result akan sama dengan kita tambahkan menjadi kurung buka. Oke. Untuk selain darinya, langsung kita tambahkan saja result sama dengan ch. Dan di sini kita return result. Jadi ini prosesnya adalah reverse infix dan tukar kurung buka menjadi kurung tutup dan sebaliknya. Oke. Langkah selanjutnya adalah tadi setelah di reverse dan ditukar reverse ekspresi infixnya, tukar tanda kurung buka menjadi kurung tutup dan sebaliknya, kita konversi ke postfix. Nah, saat konversi ke postfix langsung saja kita gunakan ini, convert yang ini. Oke. Kita copy saja. Oke, di sini kemudian mungkin oke, bisa kita ubah namanya agar membedakan saja. Berarti di sini infix fix to postfix. Lalu baru di sini kita butuh satu metode lagi, public static string convert gitu ya. Karena langkahnya tadi konversi ke postfix baru reverse hasilnya. Nah, reverse-nya hasil dari postfix tadi akan kita lakukan di metode convert yang akan kita buat ini. Jadi di sini kita akan menerima variabel infix
Jadi di sini string reversed, berarti kata yang sudah di reverse akan sama dengan reverse. Kita panggil method reverse yang ini tadi, yang ini berarti katanya sudah di reverse, sudah dibalik gitu ya, ekspresi infix-nya sudah dibalik. Kemudian kita buat satu variabel postfix. Jadi infix to postfix, di sini kita reversed. Oke. Jadi langkahnya begitu. Langkah tambahan tadi sudah kita akomodir menggunakan beberapa metode yang sudah kita buatkan. Jadi infix-nya nanti akan dipanggil pertama kali adalah convert. Di convert ini dia menerima variabel infix di reverse, hasilnya dikirim lagi ke metode infix to postfix. Kemudian dari hasil infix to postfix tadi kita reverse lagi seperti langkah yang sudah kita jelaskan ini. Kita reverse lagi sehingga akan mendapatkan hasil konversi infix ke prefix yang sesungguhnya. Jadi di sini langsung saja kita return. Kita menggunakan string builder di sini. New string builder, object string builder yang akan kita pakai adalah postfix. Kemudian kita reverse, kemudian kita panggil toString. Oke. Jadi di sini adalah proses untuk reverse hasil menjadi prefix. Oke. Nah, baru di bawahnya kita buat metode main. String infix sama dengan, misalnya kita di sini kita gunakan kurung A tambah B dikali C. Kemudian kita cetak hasil dari prefix berarti di sini kita panggil convert infix. Oke, seharusnya di sini akan menghasilkan output kali tambah ABC. Jadi untuk ekspresi prefix dari infix kurung buka A tambah B kurung tutup kali C adalah kali tambah ABC. Coba kita running. Oke, sini itu sudah benar ya. Hasil prefix dari program kita sesuai dengan yang sudah kita jelaskan, yaitu kali tambah ABC, yang merupakan ekspresi prefix dari infix kurung buka A tambah B kurung tutup kali C. Baik, kira-kira begitu penjelasan dari konversi infix menjadi postfix dan infix menjadi prefix.
Semoga dapat memahamkan bagaimana cara kerja dari dua proses ekspresi ini diubah dengan menggunakan struktur data stack atau tumpukan dalam bahasa pemrograman Java. Sampai jumpa pada video selanjutnya.